Halo sahabat Epik, pernahkah kalian merasa ada bara api yang siap menyulut konflik besar di jantung Asia? Hari ini, kita akan membahas mengapa langit di sekitar Taiwan kembali memanas dan mengapa latihan militer yang digelar oleh China bukan sekadar unjuk kekuatan biasa, melainkan sebuah respons yang keras dan terukur terhadap serangkaian provokasi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Mari kita telaah lebih dalam, karena apa yang terjadi di pulau kecil ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi tatanan dunia dan masa depan hegemoni sang adidaya. Akankah dominasi Amerika Serikat akan tumbang di libas Tiongkok? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang provokasi Amerika Serikat, kita perlu memahami mengapa Taiwan menjadi titik panas yang begitu krusial. Bayangkan sebuah rantai pulau yang membentang dari Jepang, melalui Taiwan, hingga Filipina dan Laut Cina Selatan. Inilah yang dikenal sebagai rantai pulau pertama. Taiwan, dengan lokasinya yang strategis persis di tengah rantai ini, bagaikan mata rantai yang paling vital. Siapapun yang menguasai Taiwan secara signifikan akan memiliki kemampuan untuk mengontrol jalur pelayaran yang super sibuk di Laut Cina Selatan dan memiliki proyeksi kekuatan yang jauh lebih besar ke Samudra Pasifik. Lebih dari sepertiga perdagangan maritim global melewati perairan ini setiap tahunnya. Jika terjadi konflik, terganggunya jalur ini akan melumpuhkan ekonomi dunia. Secara militer, Taiwan menjadi benteng pertahanan alami bagi Cina daratan, sekaligus menjadi landasan potensial bagi kekuatan asing untuk menekan Cina. Jika Taiwan jatuh ke tangan kekuatan yang dianggap musuh, maka garis pertahanan Cina akan terbuka lebar. Inilah mengapa Cina begitu gigih mempertahankan klaimnya atas Taiwan dan mengapa setiap pergerakan di sekitar pulau ini selalu diawasi dengan ketat oleh berbagai negara, terutama Amerika Serikat. Lalu, bagaimana sebenarnya provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang memicu respons keras dari Cina berupa latihan militer ini? Mari kita ulas satu persatu. Beberapa waktu belakangan ini, Amerika Serikat semakin gencar menunjukkan dukungannya kepada Taiwan yang oleh Cina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip satu Cina yang telah disepakati bersama selama beberapa dekade. Kita melihat peningkatan frekuensi kunjungan pejabat tinggi AS ke Taiwan yang meskipun dikemas dalam format non-resmi, tetap saja merupakan sinyal politik yang kuat dan jelas menantang kedaulatan Tiongkok. Bukan hanya kunjungan, Amerika Serikat juga semakin berani dalam hal penjualan senjata ke Taiwan. Dalihnya adalah untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. Namun bagi Tiongkok, ini jelas merupakan upaya untuk mempersenjatai sebuah provinsi pemberontak dan menghalangi reunifikasi damai. Senjata-senjata canggih yang dipasok AS hanya akan menambah potensi konflik dan membuat Cina semakin geram. Provokasi Amerika Serikat tidak berhenti di situ. Kita juga melihat peningkatan aktivitas militer AS di sekitar Selat Taiwan. Kapal-kapal perang AS secara rutin melintasi selat yang sensitif ini dengan dalih kebebasan navigasi. Namun bagi Cina, ini adalah unjuk kekuatan yang sengaja ditujukan untuk mengintimidasi dan menunjukkan dukungan kepada Taiwan. Lebih jauh lagi, AS juga semakin mempererat kerjasama militernya dengan Taiwan, termasuk latihan militer bersama yang semakin sering dan melibatkan skala yang lebih besar. Ini jelas merupakan langkah yang sangat provokatif yang semakin mengikis garis batas yang selama ini dijaga. Retorika para pemimpin AS juga semakin keras dan cenderung mendukung kemerdekaan Taiwan. Meskipun secara formal, kebijakan satu Cina masih dianut oleh Amerika Serikat. Pernyataan-pernyataan yang ambigu namun jelas mengarah pada dukungan terhadap Taiwan. Ini semakin membuat Cina merasa terpojok dan terprovokasi. Lebih jauh lagi, Amerika Serikat dengan agresif berupaya menggalang dukungan dari negara-negara lain di kawasan untuk mewujudkan ambisi geopolitiknya di Taiwan. Kita melihat bagaimana para pejabat tinggi AS melakukan lawatan intensif ke negara-negara sekutunya di Asia, terutama Jepang dan Filipina. Kunjungan-kunjungan ini tidak lain adalah upaya untuk membangun front persatuan dalam menghadapi Cina terkait isu Taiwan.
Di Jepang, AS terus memperkuat aliansi militernya dan mendorong Jepang untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas di kawasan yang jelas ditujukan untuk membendung pengaruh Cina. Filipina, yang juga memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, menjadi bidikan empuk AS untuk dijadikan sekutu strategis dalam menghadapi potensi konflik di Taiwan. Janji-janji dukungan dan kerjasama militer terus digaungkan, seolah-olah Amerika Serikat sedang mempersiapkan medan pertempuran di halaman depan Tiongkok. Namun, apakah negara-negara ini benar-benar rela menjadi pion dalam permainan berbahaya yang dimainkan oleh Amerika Serikat? Apakah mereka tidak menyadari risiko besar yang mereka ambil dengan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan kekuatan ekonomi dan militer yang sedang bangkit seperti Cina? Semua tindakan AS ini, dari kunjungan pejabat, penjualan senjata, aktivitas militer, retorika, upaya membangun koalisi, hingga lobi intensif kepada sekutu-sekutunya di Asia, telah menciptakan narasi di pihak Cina bahwa AS memang sengaja memprovokasi dan berusaha untuk menggagalkan reunifikasi damai dengan Taiwan. Cina melihat semua ini sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan integritas wilayahnya. Maka, tidak mengherankan jika Cina merespons semua provokasi ini dengan latihan militer di dekat Taiwan. Latihan militer ini adalah pesan yang sangat jelas dan tegas kepada AS dan Taiwan bahwa Cina tidak akan tinggal diam melihat provokasi yang terus berlanjut. Ini adalah unjuk kekuatan untuk menunjukkan kesiapan Cina dalam mempertahankan kepentingannya dan memperingatkan AS agar tidak melewati batas. Latihan militer ini juga merupakan pesan kepada rakyat Cina sendiri bahwa pemerintahnya bertindak tegas dalam menghadapi tekanan eksternal. Latihan militer dilakukan sebagai respons terhadap apa yang dianggap Cina sebagai tindakan provokatif. Misalnya saja, latihan terbaru terjadi setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyatakan di Jepang bahwa AS akan memastikan pencegahan di Selat Taiwan dan menyebut Beijing agresif. Cina sangat menentang dukungan AS terhadap Taiwan yang dianggapnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya. Latihan militer ini juga berfungsi untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam melakukan operasi gabungan, termasuk serangan presisi, blokade, dan penguasaan wilayah. Juru bicara Komando Teater Timur PLA, Shi menyatakan bahwa latihan ini bertujuan untuk menguji kemampuan pasukan dalam melaksanakan operasi terintegrasi, merebut kendali operasional, dan melakukan serangan presisi multi-arah. Sekarang, mari kita bayangkan skenario terburuk bagi Amerika Serikat. Jika AS gagal dalam upayanya untuk mencegah Cina mengambil alih Taiwan, entah melalui cara militer atau tekanan politik yang kuat, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan bagi hegemoni global AS. Kegagalan di Taiwan akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas AS di mata sekutu-sekutunya di Asia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina akan mulai meragukan komitmen dan kemampuan AS untuk melindungi mereka dari ancaman regional, terutama dari Cina. Aliansi-aliansi yang selama ini menjadi pilar kekuatan AS di Asia bisa runtuh satu persatu karena negara-negara tersebut akan mulai mencari cara lain untuk menjamin keamanan nasional mereka, mungkin dengan mendekat ke Cina atau mengambil posisi netral. Lebih jauh lagi, kegagalan di Taiwan akan menjadi sinyal yang jelas bagi dunia bahwa era dominasi global Amerika Serikat telah berakhir. Cina akan semakin percaya diri dalam memproyeksikan kekuatannya di kawasan dan bahkan di tingkat global. Tatanan dunia yang selama ini didominasi oleh AS akan bergeser secara fundamental, dan kita mungkin akan menyaksikan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang menantang dominasi AS di berbagai bidang. Taiwan bagi Amerika Serikat bukan lagi sekadar isu regional. Ini adalah pertaruhan terakhir, sebuah ujian maha berat bagi kredibilitas dan kekuasaan globalnya. Jika AS gagal di sini, maka dampaknya akan terasa jauh melampaui Pluto
dan kita akan memasuki era baru dalam sejarah dunia dengan lanskap geopolitik yang sangat berbeda. Inilah situasi yang sedang kita hadapi. Taiwan yang strategis di tengah rantai pulau pertama menjadi ajang pertarungan pengaruh antara dua kekuatan besar dunia. Provokasi Amerika Serikat yang semakin intensif telah memicu respons keras dari China. Apakah ini akan berujung pada konflik yang lebih besar? Ataukah akan ada upaya diplomasi yang bisa meredakan ketegangan? Saya ingin mendengar pendapat sahabat Epik semua. Bagaimana sahabat Epik melihat situasi ini? Apakah menurut kalian respon China ini wajar mengingat provokasi AS? Atau justru sebaliknya? Bagaimana menurut kalian masa depan aliansi AS di Asia jika mereka gagal mempertahankan pengaruhnya di Taiwan? Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.